Shalom kepada saudara-saudaraku yang berada di Radio Line Kekitaan Keningau di Sabah, Malaysia. Jumpa lagi dengan saya Yosef Masri dari Keuskupan Agung Jakarta. Hari ini bukan kebetulan, tetapi persis hari ini 29 hari bulan Januari tahun 2025 ini. Kita merayakan Chinese New Year atau Tahun Baru Imlek, Tahun Baru orang-orang Chinese di mana-mana pun mereka berada. Untuk itu saya mengucapkan fungsi Fachai dan kepada semua yang merayakan ini di mana Anda berada, semoga damai sejahtera Allah menyertai kita semua dengan berkat-Nya secara melimpah jasmani maupun rohani. Hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang cukup dikenal di mana-mana, yaitu perumpamaan Yesus tentang seorang penabur. Cukup panjang, diambil daripada Injil Markus bab 4 ayat 1 hingga 20. Saya akan membacakan ini. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan Dia mengajarkan banyak hal tentang perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu Ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan Dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada pula yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat.
Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, apa yang kita pelajari tentang firman Tuhan? Firman itu adalah Allah sendiri yang ditaburkan dengan banyak cara dan banyak hati, banyak tempat lokasi yang menerima firman Allah itu berbeda-beda. Dikatakan tadi ada yang di tepi jalan. Mereka mendengar, percaya, tetapi sebentar saja. Karena mereka tidak mengerti. Mereka terima, setelah itu mereka tidak mengerti, terus mereka kembali kepada jalan dunia lagi. Yang kedua, saudaraku, ada di tanah yang berbatu-batu. Berbatu-batu ialah mereka yang percaya dan diselamatkan. Namun kemudian murtad lagi. Kenapa murtad? Karena tidak berakar. Hanya mendengar tetapi tidak kuat. Karena tidak ada hubungan relasi dengan Tuhan. Yang ketiga, mereka yang menerima dan menghasilkan buah dalam tingkat yang berbeda-beda. Karena apa? Ada yang terhimpit, ada yang tidak. Oleh apa? Oleh semak duri. Semak duri itu adalah kekhawatiran dunia ini, dan kekhawatiran daripada keinginan-keinginan duniawi, kenikmatan mata dan sebagainya. Ya, itu kekayaan yang kita kejar, bukan firman Tuhan yang kita kejar. Dan yang keempat adalah tanah yang subur, yaitu hati yang menerima dan menyambut dengan baik dan berbuah banyak. Saudaraku, Tuhan sebenarnya tidak melihat 30, 60, dan 100 kali lipat. Tetapi yang Tuhan mau adalah menerima dengan sungguh-sungguh, menghargai daripada firman Tuhan itu sendiri. Ya, kenapa? Allah yang begitu baik, Dia begitu sabar terhadap yang di pinggir jalan, sabar yang ada di pinggir jalan, dan ada yang di batu-batuan, dan yang ada di sekitar semak duri. Semuanya tidak menghasilkan apa-apa. Secara orang bisnis, benih itu dibuang begitu saja. Artinya sia-sia. Ditaburkan tetapi sia-sia, tidak menghasilkan apa-apa. Apa yang kita renungkan pada hari ini firman Tuhan? Berkali-kali kita datang ke gereja mendengar sabda Tuhan. Ya, kita seperti itu. Ya. Mata kita melihat imam atau pastor yang membawa homili, tapi telinga pikiran kita sudah kacau, tidak tahu kemana. Kita menghambur-hamburkan waktu firman itu mau masuk ke dalam hati kita. Ya. Tapi Tuhan yang begitu bijaksana dan sabar terhadap saudara dan saya, Dia menunggu sampai pada waktu untuk panen. Ya. Panennya kapan? Saudaraku, yaitu Dia datang untuk menghasilkan buah yang banyak. Itu orang yang taat mendengar firman Tuhan. Dalam 2 Korintus bab 3 ayat 3, Rasul Paulus menulis begini, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Artinya apa, saudaraku? Dulu waktu Musa menerima hukum Taurat, itu yang ditaburkan oleh Allah melalui hukum Musa itu adalah di dalam loh-loh batu, di tablet itu. Ini merupakan hal yang asing bagi mereka, sehingga mereka tidak tertarik dan tidak taat, mengeraskan hati, tegar tengkuk dan sebagainya. Allah datang, ya, tidak melalui para nabi lagi, tetapi Dia datang mengutus putra Allah sendiri untuk memberikan firman-Nya kepada kita di tempat dan diukir di dalam hati kita masing-masing. Ukir artinya tidak lagi hilang selama-lamanya. Tidak ada batu-batuan lagi, tidak ada pinggir jalan, tidak dihimpit oleh macam-macam kekhawatiran duniawi. Saudaraku, karena sabda Tuhan
adalah sabda yang menyelamatkan, yaitu hidup kekal. Kata Petrus kepada Yesus, kepada siapa lagi aku akan ikut selain daripada engkau? Ya, waktu mereka lagi kacau balau, mendengar tentang firman Tuhan, ada yang meninggalkan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kamu? Yesus tanya kepada para muridnya. Petrus berkata begini, karena perkataanmu adalah perkataan hidup kekal. Saudaraku, ini hal yang penting yang kadang-kadang dan kerap kali kita lupa, bahwa kita dengar firman Tuhan hanya dengar begitu saja. Tidak ada transformasi di dalam hidup kita. Sama sekali tidak. Ya, kita hanya ikut-ikutan saja. Lama-lama kita menjadi manusia seperti tahun-tahun lalu. Jangan lupa, hari ini baru tanggal 29 hari bulan tahun baru. Baru 29 hari. All New baru lewat. Apa yang kita resolusikan sepanjang tahun ini, apakah kita bertahan sampai akhir hayat kita, akhir hari kita? Apakah kita sungguh-sungguh melaksanakan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan melakukannya? Ya, bukan hanya mendengar saja. Saudaraku, Allah yang panjang sabar itu, rahmat-Nya tidak disia-siakan, jangan lupa. Ya, Dia sanggup menghasilkan panenan yang begitu abundant, begitu melimpah. Ya, waktu Petrus dijadikan muridnya, tidak lagi sebagai penjala ikan, tetapi penjala manusia. Apakah saudara menerima firman Tuhan hari ini? Bagaimana menaburkan firman kepada orang-orang sekitar kita? Atau kita diam-diam saja sebagai Katolik yang sopan, yang baik-baik, tetapi tidak melakukan apa-apa? Ini perlu kita renungkan, saudaraku. Sekali lagi, semoga berkat tahun baru Imlek tahun 2025 ini melimpah pada saudara dan saya, keluarga kita, tetangga kita, orang-orang yang butuh pertolongan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.